pagi yang gelap, kota berjiwa membalap. Tanah Sekian jadi saksi pertempuran abadi demi negeri ini. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang. Semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Semuanya masih berusaha untuk menghentikan Oni. Segala cara mereka lakukan. Namun, Oni sangat tangguh. Tapi meskipun begitu, semuanya tidak menyerah. Ini benar-benar sangat keras. Bagaimana cara menghancurkannya? Ucap Kotaro. Biarkan aku mencobanya. Jaka langsung bersiap untuk melakukan serangan. Beberapa kali Jaka menyerang, sama sekali pelindung leher Oni tidak hancur, hanya membekas dan terlihat beberapa sayatan. Ini benar-benar keras, bahkan lebih keras dari kakinya, balas Jaka. Biar aku yang mencobanya. Tori akhirnya turun tangan. Tunggu dulu, biarkan aku mencobanya lebih dulu kawan. Gabon, benar juga. Yang lain, segera menghindar, pinta Tori. Gabon menenteng palu penghancurnya. Ia yakin tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh palu penghancurnya. Iya! Wilayah sekitar langsung berguncang saat palu penghancur menghantam targetnya. Iya! Sekali saja masih belum bisa membuat pelindung leher Oni itu hancur. Tapi setelah beberapa serangan, pelindung itu mulai retak. Retakannya mulai membesar dan sebentar lagi pasti akan hancur. Oni keburu terbangun. Gabon terpental setelah disingkirkan oleh tangan Oni. Koko! Gamon berlari menghampiri Gabon. Aku tidak apa-apa, Gamon. Sial, padahal itu tadi sedikit lagi, ucap Jaka. Sinta akhirnya bergerak. Dia berada dalam kondisi bertarung dengan wujud terkuatnya yang disebut sebagai iblis putih. Energi Sinta menahan Oni yang tadinya ingin berdiri kembali terentang di tanah. Sekarang! Tori, Jaka dan lainnya langsung melakukan serangan serentak. Serangan beruntun langsung dilakukan. Pelindung leher Oni yang sudah retak itu tidak bisa lagi menahannya. Sekarang, biarkan aku yang memotongnya. Jaka langsung melakukan serangan susulan. Sayangnya, Oni telah bersiap untuk melindungi lehernya. Semuanya terpental. Debu berterbangan menutupi pandangan. Sinta juga tidak bisa menahan Oni lebih lama dan juga ikut terpental karenanya. Istriku! Tori mengkhawatirkan Sinta dan menyusulnya. Makhluk ini sangat merepotkan. Sialan, ucap Jaka. Berakhir. Semuanya telah berakhir, ucap Kotaro lirih. Berakhir apanya? Jangan menyerah secepat itu, tegas Jaka. Aku tahu, tapi
Jika kalian saja kesulitan menghadapi makhluk itu, bagaimana dengan yang lainnya? Terutama rombongan Shiroi sama. Jangan pikirkan yang tidak-tidak, mereka pasti bisa melakukannya. Terdengar benturan dari kejauhan. Tuan, Oni telah kabur, ucap salah satu anggota Zendan. Apa? Kabur? Bagaimana bisa? Setelah debu yang menutupi pandangan hilang, Oni memang telah menghilang. Tori dan Sinta kemudian muncul. Pergi ke arah mana Oni? Tuan Tori, saat ini Oni pergi menuju ke arah timur. Timur? Itu lokasi Desta dan lainnya. Mereka dalam bahaya. Ayo, segera kita ke sana. Uta! Mengerti Tuan Jaka. Uta langsung berubah ke bentuk aslinya. Semuanya naik di atasnya dan segera pergi ke arah timur. Sementara itu, di lokasi Desta dan lainnya berada. Oh, sudah saatnya. Tahan sebentar lagi, ucap Mbah Basil. Mbah Basil memasang kuda-kudanya dan bersiap melakukan penyegelan. Energi spiritual yang besar berkumpul di sekitaran Mbah Basil. Singa itu ternyata menyimpan energi yang begitu besar. Apa yang akan dia lakukan? Gumam Hanzo. Energi besar tersebut membentuk sebuah tangan yang besar, kemudian mencengkeram erat tubuh Oni. Oni berusaha untuk memberontak, tapi perlahan pergerakannya mulai dibatasi, hingga akhirnya Oni itu bersimpuh dan dalam kondisi diam seperti patung batu. Ah, apakah ini berhasil? Apa yang kau tanyakan Sasuke? Apa kau tidak melihatnya dengan benar? Bukan seperti itu Yukimura sama. Baguslah jika berhasil. Tapi kenapa aku masih merasakan ancaman? Tidak perlu berpikir macam-macam Sasuke. Akhirnya beres juga. Desta kembali ke bentuk semula. Semuanya sudah mengalami kelelahan, terutama Mbah Basil dan Desta. Mbah Basil terpaksa harus pergi ke dalam kesadaran spiritual Desta untuk memulihkan energinya. Sementara Desta hampir kehabisan energi spiritualnya. Desta-san, apakah kau baik-baik saja? Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Aku hanya kelelahan saja, Yukimura-san. Serius? Anda baik-baik saja? Secara Anda terus-menerus menahan serangan Oni dari tadi. Jika orang lain pasti sudah hancur berantakan, ucap Sasuke. Aku memiliki kondisi istimewa, jadi tidak masalah untuk itu. Desta-san, lalu apa yang akan kita lakukan kepada Oni ini? Aku juga tidak tahu Yukimura-san. Mbah Basil masih belum bisa dimintai keterangan. Dia butuh istirahat untuk memulihkan energinya. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi nak. Kini Oni telah dalam keadaan yang lemah dan sepertinya dalam kondisi tertidur. Kita hanya perlu menjaganya untuk saat ini. Semoga yang lainnya bisa menangani bagiannya. Eyang Adiwangsa, sepertinya apa yang Anda katakan benar. Aku tidak berharap akan semudah ini. Semoga yang lainnya juga bisa melakukannya tanpa ada korban, sahut Hanzo. Terdengar benturan keras dari arah yang cukup jauh. Wah, ada apa ini? Desta kehilangan keseimbangan karena sedikit guncangan. Celaka! Itu! Ucap Hanzo yang melayang di udara. Yang lainnya menyusul Hanzo. Desta duduk di pundak Adiwangsa. Oni lainnya. Bagaimana bisa mengarah kemari? Sial. Kita sepertinya tidak beruntung. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tetap berada di sini. Aku lebih baik mundur dan bergabung dengan yang lainnya. Sasuke, memangnya kau ingin mundur kemana? Maaf Yukimura sama.
Jika kita tetap berada di sini, kita akan binasa. Kita semua tahu itu. Kita sudah cukup kelelahan. Kalian pergilah. Jangan memaksakan diri kalian. Aku dan Eyang Adiwangsa akan tetap di sini, sahut Desta. Aku juga akan tetap di sini, kata Hanzo. Pergilah Sasuke, aku juga akan tetap di sini. Tapi Yukimura sama, pergilah. Sasuke menunduk. Ia memiliki firasat buruk jika tetap di sana. Tapi dia juga tidak bisa meninggalkan Yukimura. Akhirnya Sasuke tidak jadi untuk beranjak. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Oni berlari dengan cepat. Langkah kakinya mengguncang sekitarnya. Pohon-pohon yang tumbang hancur terinjak-injak. Tanah retak dan menganga. Makhluk itu semakin dekat. Tidak mungkin kita menahannya dengan kecepatannya itu, ucap Hanzo. Menghindar, menghindar, kita bisa hancur, sahut Sasuke. Nah, apa kau sudah bisa melayang sendiri? Ya, apa yang akan Eyang Adiwangsa lakukan? Sudah saatnya aku bertarung dengan benar. Basil sudah habis-habisan. Sekarang giliranku. Jangan memaksakan dirimu, Eyang Adiwangsa. Tenang saja. Aku telah mendapatkan berkah dari Eyang Bawor. Inilah saatnya aku menggunakannya. Mundurlah, nak. Desta ragu dengan kemampuan Adiwangsa. Ia tahu betul batasannya. Tapi Desta tidak pernah tahu tentang berkah yang diperoleh dari Mbah Bagong. Desta hanya bisa percaya dan mundur. Kita mundur, jaga jarak, pinta Desta. Apa yang akan dilakukan singa putih itu? Jangan bilang ia ingin menahan Oni sendirian, tanya Hanzo. Gila, apa yang dia pikirkan? Sahut Sasuke. Mereka langsung mundur dan jaga jarak. Adiwangsa seorang diri berdiri melayang menghadang Oni yang sebentar lagi mencapai dirinya. Adiwangsa menghirup udara sebanyak mungkin. Dadanya terlihat menggelembung. Mulutnya penuh dan sepertinya akan dimuntahkan. Suara keras auman Adiwangsa menggelegar, membentuk gelombang kejut yang mengarah kepada Oni yang sedang mendekat. Angin besar dari aumannya itu menghantam Oni yang sedang berlari. Perlahan pergerakan Oni melambat dan akhirnya berhenti. Wah, hebat! Singa putih itu bisa menghentikan Oni hanya dengan teriakannya saja. Pengawalmu sungguh hebat. Sasuke kegirangan. Jangan senang dulu. Jika hanya itu saja, tidak akan bisa menghentikan Oni sepenuhnya, balas Desta. Oni membalas berteriak, dan kemudian Oni kembali berlari menghampiri Adiwangsa. Sekarang, apa yang akan dilakukan singa itu, Desta-san? Kenapa dia malah diam? Entahlah, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan, Yukimura-san. Adiwangsa mengatupkan kedua tangannya di dada. Matanya terpejam sambil komat-kamit dengan mantra-mantra yang tidak jelas. Tubuh Adiwangsa kemudian bersinar. Siapapun akan melindungi matanya yang melihatnya. Danowo Yaksa! Hei! Apa yang sebenarnya terjadi? Si singa putih itu! Sasuke terkejut melihat perubahan wujud Adiwangsa. Jangankan Sasuke dan lainnya, Desta sendiri tidak bisa menutupi keterkejutannya. Secara ukuran, Adiwangsa sungguh di luar pemahaman. Adiwangsa sang singa putih telah menunjukkan keperkasaannya. Ia menjadi besar, menjadi sosok singa raksasa yang memiliki ukuran sebesar Oni. Itu adalah suatu keilmuan Raja Adiwangsa yang disebut sebagai Danowo Yaksa, perubahan menjadi sosok raksasa. Adiwangsa mengaum, lalu berlari menghadang Oni. Setiap langkah membuat guncangan, aura dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Benturan akhirnya terjadi.
suara yang dahsyat memekik telinga. Gelombang kejut tercipta bagaikan angin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wah, energi yang sangat kuat. Sosok itu sepertinya... Dia sepertinya Raja Diwangsa Jaka. Apa mungkin itu dia? Tapi bagaimana bisa wujudnya menjadi sebesar itu? Tuan Jaka, apakah semuanya baik-baik saja? Maaf, saya tidak bisa kendalikan keseimbangan. Ucap Uta dalam kesadaran spiritualnya setelah menerima gelombang kejut yang membuat dirinya goyah. Kami baik-baik saja Uta. Hindari Oni. Berputarlah untuk mencari lokasi yang tepat untuk mendarat. Siap, Tuan Jaka. Tori, ini tidak salah lagi. Itu memang Adiwangsa. Bagaimana dia bisa berubah wujud sebesar itu? Mungkin itulah kemampuan aslinya Tori. Kau benar Jaka. Jika begitu, pasti Desta dan lainnya ada di sekitar sini. Untunglah kita bisa menyusulnya. Semoga mereka baik-baik saja. Suamiku, sepertinya rekanmu dan lainnya ada di sebelah sana. Uta! Dimengerti, Tuan Jaka. Uta langsung menukik menuju ke arah yang Sinta tunjuk. Dul, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau baik-baik saja? Lihat saja, aku baik-baik saja, Des. Mas Desta, apa itu benar Raja Diwangsa? Di mana Mbah Basil? Apa jangan-jangan raksasa itu adalah gabungan dari keduanya? Bukan Mas Jaka, dia adalah Hyang Adiwangsa. Mbah Basil harus kembali ke dalam kesadaran spiritualku karena kelelahan setelah menyegel Oni. Balas Desta sambil menunjuk Oni yang sedang bersimpuh mematung. Wah, Mbah Basil sendiri saja bisa menundukkan satu Oni. Sekarang Raja Diwangsa bahkan sendirian bertarung dengan Oni. Leluhurmu luar biasa, Dul. Tentu saja, semua itu karena kerjasama dari semuanya, Tori. Lalu, kenapa kalian semua kemari? Apakah kau sudah menangani satu Oni? Mas Jaka pasti berhasil mengalahkan Mitsuhide. Aku tidak pernah meragukan itu. Kau memang mengerti aku, Mas Desta. Balas Jaka sambil membusungkan dadanya dan melipat kedua lengannya. Sebetulnya, Oni yang sedang dilawan Raja Diwangsa adalah Oni yang telah kabur dari kami. Ia sudah cukup terluka. Aku rasa Raja Diwangsa bisa menanganinya sendiri. Tapi untuk jaga-jaga, aku akan membantunya. Gabon, Gamon, ikut aku. Aku suka situasi macam ini. Ayo gelut, gelut lagi. Diamlah, Gamon. Kau berisik. Aduh, jangan memukul kepalaku kakak. Nanti aku tambah bodoh. Kau sudah bodoh. Tidak ada bedanya kau bertambah bodoh. Gamon menggerutu sambil mengelus kepalanya setelah dipukul Gabon. Kedua monster ini sepertinya tidak menganggap serius situasinya. Mereka benar-benar monster. Tidak, mereka semuanya monster. Para manusia itu juga sama. Batin Sasuke. Tidak hanya Sasuke, Yukimura, Hanzo dan lainnya juga sepertinya memiliki pendapat yang tidak jauh beda dengan Sasuke. Yo, apa kau ketakutan, Yukimura? Sampai diam seperti itu. Bicara apa kau Masamune? Apa hubungannya diam dengan ketakutan? Tori sama, aku juga ikut. Itsuki-san, kau harus tetap di sini. Cukup berbahaya jika kau ikut dengan kami. Tapi aku sama sekali tidak melakukan apapun. Aku juga ingin berguna untukmu, Tori sama. Itsuki-chan, siapa bilang kau tidak berguna? Kau sudah berkontribusi besar. Kali ini bukan pertarungan yang bisa kau maupun aku hadapi. Nisan, itu... Itsuki-san, kami pasti membutuhkan kemampuanmu, tapi tidak untuk saat ini. Jadi pastikan dirimu dalam keadaan baik sebelum waktunya tiba. Jika Tori sama mengatakan demikian, baiklah. Tolong hati-hati, Tori sama. Balas Itsuki menunduk. Kau sungguh perhatian dan setia dengan suamiku. Apakah
kau juga mau menjadi istrinya? Sahut Sinta. Tidak, maksudku, Nyonya, tolong jangan bicara seperti itu. Aku tidak mungkin. Itsuki langsung gugup. Istriku, jangan menggodanya. Aku tidak keberatan. Lagi pula, Itsuki adalah gadis yang baik. Dia benar-benar memiliki ketulusan. Mendengar ucapan Sinta, Itsuki langsung tertipu malu. Nyonya Sinta adalah istri tertua, istri kepercayaan. Nyonya Anko adalah istri kedua, istri penyayang. Belum lagi dengan istri-istri dari saudari Nyonya Anko. Jika ditambah dengan Nyonya Itsuki, itu berarti Tuan Tori punya istri keberuntungan. Wah, sungguh beruntung. Tuan memiliki bidadari yang mengelilinginya. Celetuk Gamon. Aduh, kenapa memukulku lagi, kakak? Tidak sopan. Jangan bicara seperti itu lagi, Gamon. Tegas Gabon. Sinta tertawa kecil menutupi mulutnya dengan tangannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Mendengar ucapan ceplas-ceplos Gamon membuat situasi menjadi lebih tenang. Sudahlah. Ayo segera berangkat. Aku ikut Tori. Gabon. Ya, apa yang bisa aku lakukan? Terima kasih. Gabon bingung apa yang membuat Tori mengucapkan itu. Terlihat raut wajah Tori yang nampak senang. Gabon tidak perlu menanyakan alasannya. Sebetulnya Tori mengingat sosok yang penting baginya. Sosok yang sangat setia, patuh dan bertanggung jawab. Sosok itu adalah kepercayaan Tori, sekaligus tangan kanannya, Bakara. Tindakan Gabon yang memperbaiki sifat kaku dan juga ucapan Gamon cukup mirip seperti yang Bakara lakukan kepada Gamon. Sangat disayangkan, Bakara harus gugur di tanah kematian Xinjiang. Raja Adiwangsa, kami akan membantu, teriak Tori. Adiwangsa hanya mengangguk. Setelah mengetahui rencana yang ingin Tori lakukan, Adiwangsa langsung menjaga jarak. Gabon, Gamon, siap. Seperti biasa, Gabon dan Gamon langsung menahan kedua kaki Oni. Uta, pergi ke belakang Oni bersamaku. Siap, Tuan. Semeti api langsung mengikat perut Oni. Kini pergerakan Oni sudah terbatasi. Kedua lengan Oni tersambar petir emas, membuatnya tidak bisa digerakkan untuk sementara waktu. Raja Adiwangsa, penggal kepala Oni! Adiwangsa langsung mencekik leher Oni. Oni masih bisa berusaha untuk memberontak. Sekuat tenaga, Adiwangsa mencengkeram lehernya. Kuku-kuku tajam Adiwangsa menancap bagaikan pedang tajam yang menembus leher Oni. Akhirnya, kepala Oni benar-benar terlepas dari tubuhnya. Seketika Oni langsung tumbang. Wah, berhasil! Mereka berhasil! Kata Masamune. Oh, syukurlah. Sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan kepala Oni ini, Tori? Mungkin kita harus merepotkan Raja Adiwangsa untuk menjauhkan dari tubuhnya, Jaka. Harus kemana aku membawa kepala ini, nak? Di ujung sana, di ujung tebing tinggi itu, ada lautan yang cukup luas. Eyang Adiwangsa bisa membawa kepala Oni ke sana. Lemparkan kepala Oni ini di lautan tersebut. Maaf merepotkan Anda. Baiklah, akan segera aku lakukan. Adiwangsa langsung berlari menuju ke arah yang Sinta tunjukkan sambil membawa kepala Oni. Setidaknya saat itu sudah 3 Oni yang sudah ditangani. Tinggal 1 Oni yang sedang menuju ke arah medan perang Sekigahara. Shiroi-san, dengan kecepatan kita saat ini, kita tidak mungkin bisa menyusul Oni, ucap Kenji.
pertahankan kecepatan. Aku rasa Hideyoshi Sang telah melakukan persiapan. Semoga mereka bisa bertahan hingga kita tiba, balas Shiroi. Aku tidak mengharapkan situasi seperti sekarang ini. Selama aku hidup, ini adalah kekacauan yang paling besar yang pernah terjadi. Siapa yang tahu bahwa rencana ini akan terjadi, Hiruzen? Aku sebagai makhluk yang sudah lama hidup, aku tidak pernah keberatan mengorbankan nyawaku untuk keselamatan alam ini. Kau benar, Shiroi. Aku kan Ujimasa. Hiruzen, kau tidak perlu lagi ditutupi, Ujimasa. Dari dulu, klan Hojo selalu mendapatkan dukungan dari Shiroi Ninja dari Hojoru. Semua orang juga pasti akan curiga bahwa klan Hojo sebenarnya juga klan ninja yang bernama Hojoru. Biarlah jika begitu, Hiruzen. Aku tidak bermaksud menutupinya. Hanya saja akan lebih baik tidak diketahui banyak orang. Klan samurai dan ninja memiliki perbedaan dan pertentangan. Ini berkaitan dengan cara hidup. Akan banyak pihak yang mengutuk kami jika mengetahui bahwa klan Hojo adalah klan dengan dua aliran yang berbeda. Itu tidak penting, Ujimasa. Apa gunanya itu semua jika kita semua pada akhirnya akan binasa? Maaf, aku tidak setuju. Kita bahkan belum bertarung. Kita tidak boleh mengatakan itu. Hanya menurunkan moral dan semangat kita. Sahut Ayame, Shiroi Ninja. Betul. Aku tidak akan menyerah sebelum bertarung. Ranmaru Shiro Ninja meyakinkan. Kalian anak muda memang penuh semangat. Maaf jika kataku salah. Benar, kita harus bersemangat. Tuan-tuan, kita sebentar lagi sampai di medan perang Sekigahara, ucap salah satu pengikut. Benar, itu adalah prajurit gabungan yang dipimpin oleh Hideyoshi. Lalu, di mana Oni? Kenji bingung. Aneh, bukankah kita mengikuti jalur yang Oni lewati? Shiroi juga terkejut. Apa mungkin kita salah arah dan Oni tidak menuju ke arah sini? Tidak. Oni memang melewati jalur ini. Semuanya waspada. Ayah berucap sambil ketakutan. Apa yang kau maksud, Ayah Chang? Di mana Oni? Hito meminta penjelasan. Ayah memegangi kepalanya. Ia terpaksa menggunakan kemampuannya. Dan Ayah melihat situasi yang sangat buruk yang akan segera terjadi. Ayah tidak bisa menjelaskan secara pasti karena penglihatannya cukup terbatas. Semuanya berhenti setelah mendengar ucapan Ayah. Padahal sebentar lagi mereka tiba di lokasi Hideyoshi. Bagaikan sebuah meteor jatuh dari langit. Dari atas, Oni turun dan mendarat di medan perang Sekigahara. Ribuan prajurit Hideyoshi langsung musnah begitu saja. Prajurit yang berbaris rapi itu seketika berantakan dan sebagian besar telah tumbang. Situasi yang buruk akhirnya menimpa rombongan Hideyoshi. Kenji, Hiruzen, Shiroi hanya terpaku karena terkejut setengah mati. Apakah ini akhir bagi mereka? Sama seperti sebelumnya, lagi-lagi Oni menghilang dan tiba-tiba turun dari langit. Sebetulnya tidaklah menghilang. Oni hanya melompat setinggi mungkin dan kembali mendarat. Kemunculan Oni saja sudah cukup membuat kerugian di pihak Hideyoshi. Sebagian pasukannya telah binasa. Hideyoshi sama, kita. Diam! Apa kau pikir kami buta? Tidak perlu berteriak. Semuanya tahu apa yang sedang terjadi. Tegas Takeda kepada penyampai pesan. Hideyoshi terdiam. Dia cukup terkejut dan tentunya terpukul dengan hilangnya sebagian besar prajuritnya. Tidak perlu menunggu perintahku. Lakukan yang seharusnya dilakukan. Kalian dengar itu? Teriak Takeda. Kami akan bertindak
Tadakatsu, ayo berangkat. Pinta Ieyasu. Semuanya, bergabunglah dengan Ieyasu. Siap. Para pemimpin klan lainnya ikut bertindak. Hanya Takeda dan Hideyoshi yang tetap berada di tempat. Oni langsung dikepung. Tapi Oni satu ini sama sekali tidak melakukan pergerakan. Ia hanya diam sambil menenteng senjata beratnya di pundaknya. Kenapa makhluk itu tidak bergerak? Hati-hati Tadakatsu, jangan bertindak gegabah. Iya Susama, aku merasa ada yang aneh. Aneh bagaimana? Tidak seperti rumor yang kita dengar. Katanya Oni sangat agresif, tapi makhluk satu ini sangat santai, kecuali saat kemunculannya. Baguslah, jika dia tidak bergerak. Dengan begitu, kita tidak perlu mengambil tindakan dulu. Kita bisa memikirkan tindakan yang lebih tepat. Ada apa dengan makhluk ini? Setelah berteriak, dia langsung diam seperti patung. Ucap Hanbei yang baru tiba bersama Kojiro. Itu bagus. Kita bisa memiliki waktu hingga Masamune sama dan lainnya tiba kemari, sahut Kojiro. Akan sangat sulit untuk menumbangkan makhluk ini jika sudah mulai bergerak. Lebih baik sekarang. Ieyasu belum selesai bicara. Tiba-tiba pihak lain melakukan serangan. Bunuh makhluk itu! Panah api melesat menghantam Oni yang tengah terdiam mematung. Waduh, siapa mereka? Celah Ieyasu. Mereka dari wilayah Samiyaku. Biarkan saja Ieyasu. Kita lihat bagaimana reaksi makhluk itu. Mereka benar-benar bodoh. Lalu apa jadinya jika makhluk itu mulai bergerak? Apakah kau mampu menahannya, Kenshin? Kenapa harus gusar? Cepat atau lambat, kita juga akan menghadapi makhluk itu. Sekarang atau nanti tidak ada bedanya. Kenapa harus takut, Ieyasu? Siapa bilang aku takut? Aku tidak takut sama sekali. Ribuan anak panah sudah melesat. Tidak ada satupun yang berhasil menancap di tubuh Oni. Beruntungnya, Oni tetap tidak bergeming. Salah satu sosok bergerak dengan cepat, dengan keras melakukan serangan tepat di wajah Oni, hingga menimbulkan suara yang cukup keras. Oni langsung bereaksi. Teriakannya memekakkan telinga, hingga para prajurit yang memiliki kemampuan rata-rata kehilangan keseimbangan. Awas! Oni langsung melancarkan serangannya. Senjata besarnya menghantam targetnya. Seluruh wilayah Sekigahara berguncang dengan hebat. Sekali lagi, Oni mengayunkan senjatanya memutar yang menyebabkan serangannya melebar. Tadakatsu! Aku baik-baik saja, Ieyasu sama. Tadakatsu menahan serangan tersebut, sehingga serangan Oni berhasil dihentikan. Tunggu apa lagi? Serang! Ieyasu langsung bergerak diikuti Hanbei, Kojiro, dan pemimpin klan lainnya, serta prajurit kuat dari klan masing-masing. Dengan segenap kemampuan masing-masing, mereka mengerubungi Oni seperti nyamuk. Beberapa kali Oni mengibaskan tangannya. 1-2 orang terhempas karenanya. Takeda dan Hideyoshi menyadari bahwa serangan gabungan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Oni. Hal itu hanya akan memicu kemarahan Oni. Takeda-san, kita juga harus bergerak. Maaf jika merepotkanmu. Apa yang kau katakan, kawan? Kita akan pergi bersama. Aku sudah cukup gatal ingin menghantam. Hideyoshi-san, ayo kita pergi. Tunggu, Hideyoshi sama. Jika Anda pergi, siapa yang akan di posisi ini? Benar, pemimpin tertinggi tidak boleh bertindak terlalu awal. Tolong jangan pergi, Hideyoshi sama. Tidak, aku tidak bisa menunggu hingga kehilangan banyak pasukan. Ini bukanlah perang biasa pada umumnya. Lawan kita hanya satu, dan itu sangat kuat. Kita harus menghadapi bersama. Takeda-san, mari kita pergi.
kedua sosok kuat itu langsung meluncur ke arah Oni. Hideyoshi sama! Gawat! Jika terjadi sesuatu dengan Hideyoshi sama, kita semua akan mendapatkan masalah. Ayo, kita juga pergi. Lindungi Hideyoshi sama. Ya, benar. Mari kita pergi. Oh, kedua orang itu akhirnya bergerak. Kasuga, Saya Kenshin sama. pergilah, lakukan sesuai rencana. Baik, sesuai perintah Anda, Kenshin sama. Ini hanya ada satu Oni. Informasi mengatakan ada 4. Jika keempatnya berkumpul menjadi satu, apa yang akan terjadi? Alam ini mungkin memang sudah ditakdirkan untuk beruntung. Batin Kenshin sambil memandangi langit yang gelap kemerahan dan kemudian bergerak mengikuti Takeda dan Hideyoshi. Kasuga mempersiapkan sesuai yang diperintahkan oleh Kenshin. Bersama anak buahnya, Kasuga mempersiapkan jaring yang besar dan kuat untuk mengikat Oni. Minggir! Wah, itu Takeda. Dia akhirnya bergerak. Mundur, jaga jarak. Iya! Kampak besar Takeda menghantam perut Oni, disusul dengan serangan kuat Hideyoshi. Oni langsung terpukul mundur oleh serangan kedua sosok itu. Kenshin menyerang kedua kaki Oni dengan kecepatan tinggi. Meskipun tidak berdampak seperti yang diharapkan, Oni cukup kehilangan keseimbangan dan jatuh. Hebat! Kombinasi serangan mereka bertiga bisa menjatuhkan makhluk sebesar itu. Tidak diragukan lagi. Mereka bertiga memang bisa diandalkan. Kasuga, Siap, Kenshin sama. lakukan sekarang. Benang-benang itu meluncur di atas Oni yang sedang tergeletak. Dengan cepat, benang-benang tidak terlihat itu menjadi sebuah jaring yang cukup besar menutupi seluruh tubuh Oni. Masing-masing bawahan Kasuga telah berada di posisi masing-masing. Begitu jaring itu menutupi seluruh tubuh Oni, tugas mereka adalah mempersempitnya dengan menariknya. Oni langsung tidak bergerak. Berhasil! Mereka berhasil menangkap makhluk itu. Hebat! Akhirnya kita selamat! Rombongan Shiroe akhirnya tiba. Kalian telah kembali. Bagaimana situasi di sana? Hideyoshi-san, saat ini masing-masing Oni sedang dihadapi oleh mereka. Hanya kami yang kembali. Tapi syukurlah makhluk ini bisa dibereskan, Balas Shiroe. Apa mereka bisa menghadapi makhluk seperti ini? Kami harus bertindak bersama hanya untuk mengikatnya. Apakah mereka bisa melakukannya? Takeda terlalu percaya diri dan meragukan rombongan Tori dan lainnya yang sedang melawan Oni. Aku tahu betul bagaimana kemampuan mereka. Aku yakin mereka bisa menahannya. Tapi untuk sekarang, apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin hanya menahan atau mengikatnya seperti ini, bukan? Sahut Hiruzen. Tidak perlu khawatir. Jaring ini sangat kuat. Bahkan aku sendiri tidak akan bisa memotongnya, ucap Kenshin. Mundur semuanya. Ayah terlihat pucat. Apa yang kau katakan, Ayah? Kenji-san, beritahu yang lainnya untuk segera mundur. Segera jaga jarak dengan makhluk itu. Cepat, Kenji-san. Mendengar ucapan ayah yang begitu serius, Kenji mengangguk dan bergegas menyampaikannya. Mohon perhatian semuanya. Segera mundur dan jaga jarak dengan makhluk ini. Cepat! Ucapan Kenji membuat semuanya terkejut. Sebagian besar makhluk yang ada di sana langsung bubar dan jaga jarak. Hideyoshi tidak ingin mempercayai ucapan itu, tapi karena yang mengatakan adalah Kenji, Hideyoshi bisa mempercayainya.
Kita segera mundur. Hei, bukankah sudah kukatakan tidak perlu khawatir, jaring ini. Belum selesai Kenshin bicara, Oni mulai melakukan pergerakan. Oni mulai memberontak. Perlahan benang-benang Kasuga mulai putus satu demi satu. Mustahil. Kenshin langsung mundur. Apakah hanya segini saja senjata andalan dari klan Uzuki? Tutup mulutmu, Takeda. Apa perlu aku jahit mulutmu itu? Apa kau berani, Kenshin? Kemarilah. Sudah, hentikan. Situasi sedang kacau. Jangan membuat masalah lainnya. Hideyoshi menengahi. Oni mulai mengamuk. Kali ini sama sekali tidak ada ketenangan. Pergerakannya semakin brutal dan tidak bisa lagi terkendali. Serang dari jarak jauh. Sekali lagi, ratusan anak panah melesat, disusul ratusan anak panah lainnya. Sia-sia. Bahkan sayatan pedangku saja tidak bisa menggoresnya. Apalagi hanya anak panah seperti itu, Ucap Kenshin. Biar aku saja yang menghajarnya. Tunggu Takeda, jangan gegabah. Kita akan menyerang bersama, cegah Hideyoshi. Selain para pemimpin itu menahan diri, dua orang pemuda dengan gagah berani menghampiri Oni yang tengah mengamuk. Bakuhatsu, potong-potong makhluk itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, Matachi menyerang Oni di seluruh bagian tubuhnya, membuat Oni mematung karena efek kejut Bakuhatsu. Takeru melompat tinggi dan menghantam dada Oni. Pukulan keras itu membuat makhluk besar itu terpelanting hingga puluhan meter. Takeru dan Matachi, bagaimana bisa mereka menjadi sekuat itu? Mereka seperti sosok yang berbeda, tidak seperti waktu berada di tebing di wilayah hutan iblis. Mereka berdua ini jauh berbeda dan sangat kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Takeru dan Matachi melayang di udara. Mereka bersinar mengeluarkan energinya. Takeru memiliki aura merah pekat menyelimutinya. Matachi mengeluarkan aura kuning keemasan. Itu adalah kemampuan sejati mereka berdua, yang mana mereka adalah keturunan dari Amaterasu. Besar kemungkinan mereka telah membangkitkan energi dewanya. Perasaan ini sepertinya bocah itu telah membangkitkan kekuatan dewanya, Ucap Karasu. Tuan Karasu. Apa yang terjadi dengan langit? Apakah alam ini akan hancur? Kata Mifun. Kenapa kau masih ada di sini, Mifun? Bukankah aku menyuruhmu untuk pergi? Tidak, saya tidak bisa meninggalkan Anda. Saya takut hewan-hewan iblis datang mengganggu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi kali ini? Biarlah jika memang alam ini hancur. Mau apa lagi? Karasu Tengu sebenarnya tahu langit-langit yang bergemuruh, kilat-kilat mulai bermunculan adalah tanda kelahiran seorang dewa. Hal ini jelas membuat alam Sakura bergetar karena energi dewa yang muncul di alam tersebut. Hal itu juga dirasakan oleh rombongan Tori dan lainnya. Mereka juga mengira bahwa alam Sakura akan segera runtuh. Celaka, sepertinya alam ini akan runtuh, Tori. Jika begitu, ayo bergegas pergi dari sini. Kita jemput Hito dan Ayah Jaka. Ayo, aku rasa Raja Diwangsa juga akan segera menyusul kita. Ayo kita bergegas, Des. Sahut Desta. Hanzo, Sasuke dan Yukimura tidak bergerak. Mereka tetap berada di posisinya tidak jauh dari patung Oni. Kalian, ayo segera pergi. Pinta Desta. Pergilah, Desta-san. Kemana kami akan pergi? Disinilah tempat kami. Kami akan tetap di sini dan memastikan Oni satu ini tidak bangkit. Terima kasih untuk kalian semua. Balas Yukimura menunduk.
Hal itu juga dilakukan oleh Hanzo dan Sasuke serta makhluk lainnya. Jika begitu, kami akan pergi, Yukimura-san. Maaf, kami tidak bisa membantu lebih baik lagi. Tidak, apa yang kalian lakukan sudah terlalu jauh. Suatu kehormatan bisa bertarung bersama kalian, Sahut Hanzo. Tanpa ada lagi basa-basi yang panjang, rombongan Tori segera menuju ke arah Hito dan Aya. Mereka harus segera meninggalkan alam Sakura sebelum runtuh. Karena jika jiwa mereka terjebak di alam Sakura yang hancur, jiwa mereka akan masuk ke ruang hampa yang gelap dan tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Alam Sakura adalah dunia kecil yang mana kehadiran sosok Karasu Tengu saja sudah membebani alam tersebut. Jika Takeru dan Matachi mendapatkan kemampuan aslinya, jelas alam Sakura tidak akan bertahan lebih lama. Ditambah lagi, nadi semesta di alam Sakura sedang sekarat. Kemungkinan kehancuran alam Sakura tidak bisa dihindari lagi. Sementara itu, Takeru dan Matachi dengan mudahnya menghentikan Oni. Namun, masalah besar lainnya telah muncul. Alam Sakura sudah mulai berguncang. Ledakan demi ledakan terdengar mengerikan di atas langit. Tanah-tanah mulai perlahan retak dan terbelah. Angin kencang mulai saling bertabrakan hingga membentuk beberapa pusaran di berbagai tempat. Sekarang ada apa lagi ini? Sepertinya alam Sakura sudah tidak bisa lagi bertahan lama. Shiroi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Dalam situasi seperti ini, memangnya apa yang bisa aku lakukan, Hiruzen? Kau benar. Mungkin ini akan menjadi akhir bagi kita juga, Shiroi. Tolong jangan putus asa duluan para senior. Pasti akan ada jalan keluarnya. Mungkin jika ada kesempatan, kita bisa pindah ke dunia yang baru, ucap Kenshin. Dunia yang baru? Apa yang kau bicarakan, Ken? Jangan mengada-ngada. Kita tidak mungkin menginvasi dunia lainnya. Oi, Shiroi-san, untuk bertahan hidup, segala cara harus kita lakukan. Hei, anak muda, Kusugi Kenshin. Jika kau mampu, maka lakukan. Kami para orang tua akan lebih memilih untuk tinggal di sini, meskipun kami harus mati. Tuan Hiruzen. Kenshin, hentikan. Jangan memaksa mereka untuk sepaham denganmu, karena aku juga memutuskan untuk tetap di sini. Jika Hideyoshi-san berkata demikian, saya tidak bisa lagi membantah. Kepanikan juga pastinya dirasakan oleh sejumlah makhluk yang ada di sana. Medan perang Sekigahara menjadi kacau. Ketakutan dirasakan oleh setiap makhluk di sana, bukan takut karena Oni, tapi takut tempat mereka pijak akan hancur dan lenyap. Oni sendiri sudah bukan lagi ancaman, karena Takeru dan Matachi menjadikannya bulan-bulanan. Meskipun mereka tidak bisa menghabisi Oni, sepertinya Oni sudah mulai melemah. Itu sang, malam ini tidak akan bisa bertahan lama lagi. Kita harus segera pergi dari sini. Di mana Desta-sang dan lainnya? Jika kita tidak menunggu mereka, aku khawatir. Mereka semuanya sedang menuju kemari, itu sang. Baguslah jika begitu, Ayah-chan. Tidak berlangsung lama, rombongan Desta telah tiba. Hito-san, Ayah-san, apakah kalian baik-baik saja? Desta-sang, kami baik-baik saja. Syukurlah, kalian juga sepertinya dalam keadaan yang baik. Kita harus segera pergi. Tidak ada waktu untuk menunda lebih lama lagi, ucap Jaka. Tori mendekati Hiruzen yang juga telah berkumpul dengan rombongan Hideyoshi. Sedikit percakapan mereka lakukan. Sepertinya Tori menawarkan sesuatu kepada mereka. Tapi sayangnya, Hideyoshi dan lainnya tidak ingin pergi dari alam Sakura. Walaupun sebenarnya
Tori bisa membawa seluruh penghuni alam Sakura ke dalam buku jiwa. Akan tetapi mereka menolak. Jaka dan lainnya kemudian mendekat, mencoba untuk membujuk mereka. Akan tetapi keputusan mereka untuk tetap tinggal tidak bisa diubah. Tori-sama, terima kasih telah membantu kami sejauh ini. Aku juga tidak bisa meninggalkan alam ini, karena aku sendiri terikat dengan alam ini. Semoga Anda sekalian bisa pergi dengan selamat. Ucap Itsuki. Tadinya aku ingin ikut dengan kalian, tapi aku harus tetap bersama Itsuki. Kau adalah teman yang baik, Torisa. Dan kalian semuanya, aku merasa terhormat bisa mengenal kalian semuanya. Sahut Masamune sambil menunjukkan hormatnya. Sangat disayangkan jika kalian memilih untuk tetap di sini. Itu artinya kalian berniat untuk mati. Kami tidak bisa memaksa kalian. Des, ayo pergi. Terima kasih, Desta-san. Pergilah. Ucap Takeda disambut lambaian tangan pengikutnya beserta sisa pasukan Takeda. Hewan-hewan iblis mulai tidak terkendali. Mereka ketakutan dan berlari ke segala arah, menabrak apapun di hadapannya. Gawat, para hewan iblis mulai berhamburan karena ketakutan. Hideo-san. Kita hadang mereka, Takeda-san. Dengarkan semuanya, hadang para hewan iblis itu, beri jalan untuk para manusia ini. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membalas kalian. Pergilah, kami akan menghadang para hewan-hewan iblis itu. Terima kasih, Hideo-sama. Balas itu memberikan hormat. Terima kasih, Hideo-sama. Sahut Ayah. Jaka Dono, pergilah dengan selamat. Tadakatsu, ayo kita beraksi. Jaka sedikit menunduk tanpa membalas ucapan Ieyasu. Alam Sakura yang berguncang bertambah hebat guncangannya saat para hewan iblis mulai berlarian. Rombongan Hideyoshi berusaha untuk bertahan. Tidak terlalu sulit ketika menghadapi Oni. Tapi hewan iblis yang ketakutan itu menjadi lebih ganas daripada sebelumnya. Korban jelas tidak bisa dihindari. Mati oleh hewan iblis atau tenggelam ke dalam kehancuran alam Sakura sama saja. Yada, Subali, hadang dan bantu mereka. Kota tidak perlu menahan diri. Siap, Tuan. Mas Jaka, apa yang kau lakukan? Teriak Desta. Aku tidak bisa diam saja. Kalian pergilah dulu. Aku akan menyusul kalian nanti. Jaka Dono, tidak ada waktu lagi. Jika kita tidak segera pergi, kita bisa terjebak ruang hampa setelah kehancuran alam ini. Dan kita tidak akan bisa keluar lagi. Sahut Gito. Tidak ada yang bisa memaksa jika Jaka ingin bertindak. Gito-san, Ayah-san, kalian berdua pergilah dulu. Aku akan tetap di sini menemani Jaka. Dul, temani mereka berdua. Ucap Tori. Kalian berdua memang gila. Ito-san, bawa Ayah-san dan segera pergi dari sini. Aku masih menunggu Eyang Adiwangsa. Cepatlah. Balas Desta. Baiklah jika begitu. Ayah-san, ayo segera pergi. Ayah memandang mereka sejenak, kemudian pergi bersama Hito. Mereka bertiga benar-benar gila. Mereka bisa ikut musnah bersama alam Sakura. Ayah Chang, apa yang bisa kau lihat dari masa depan mereka? Tidak ada itu, Sang. Mereka sama sekali tidak bisa aku lihat masa depan mereka. Semoga saja mereka baik-baik saja. Pertempuran melawan para hewan iblis berlangsung sengit. Rombongan Hideyoshi mati-matian berjuang tanpa takut akan kematian. Yada, Subali, Shiri dan Suru serta Uta bergabung dalam pertempuran. Disusul Desta, Tori dan bawahannya. Desta-san, Tori-san, apa yang kalian lakukan? Jaka Dono juga. Bukankah kalian harus segera pergi? Ucap Ieyasu. Kami punya pilihan kami sendiri.
Ayo, bersama-sama kita hajar para hewan iblis itu. Lihat Tingsun Ajiku Gomarakeni. Desta langsung mengamuk menghantam para hewan iblis. Oh, Tori-san, kenapa kau tidak pergi? Masamune mendekat. Tori-sama, kenapa? Masamune-san, Itsuki, kami memiliki alasan kami sendiri. Balas Tori. Tori, tolong lindungi aku sebentar. Itsuki, kemarilah, aku butuh bantuanmu. Ucap Jaka menghampiri. Apa yang akan kau lakukan, Jaka? Jaka Dono, apa yang bisa aku lakukan? Itsuki mendekat. Dengar, alam Sakura terhubung denganmu karena kau adalah master semesta alam ini. Aku tahu nadi semesta alam ini sedang sekarat. Aku juga seorang master semesta. Jadi, aku ingin minta tolong padamu untuk pergi ke inti nadi semesta di alam ini, Itsuki. Mungkin aku bisa membantu sedikit memulihkan nadi semesta. Terang Jaka. Cici. Lebih tepatnya, aku yang bisa membantunya, boy. Master. Sahut Yu muncul dan duduk di pundak Jaka. Anda, salam Tuan Nadi Semesta. Sapa Itsuki. Cici. Aku tidak mengira master semesta di alam ini adalah gadis cantik sepertimu. Sedangkan aku... Apakah kau menyesal aku jadi mastermu, Yu? Tentu saja tidak, master. Mari, saya tunjukkan di mana Nadi Semesta berada. Kata Itsuki. Bagus, tunjukkan jalannya. Tori, ikutlah denganku. Pinta Jaka. Sire, tetaplah di sini. Bantu Desta dan lainnya. Siap, Tuan. Tori-sama, Anko, tetaplah di sini bersama saudarimu. Bertarunglah jika itu perlu. baik Tori-sama. Jaka, Tori dan Itsuki pergi menuju ke pusat nadi semesta. Menuju ke sana bukanlah perkara yang mudah, karena seluruh jalan masuk telah dipenuhi oleh para iblis yang mencoba untuk melahap nadi semesta. Tunggu, bukankah iblis yang diketahui sudah dihancurkan oleh Jaka? Itu memang benar, tapi ada sejumlah prajurit iblis yang ada di kawasan nadi semesta tersebut. Mereka hanyalah iblis-iblis biasa yang diperintahkan untuk menambang energi nadi semesta dengan cara melahapnya, kemudian diberikan kepada leluhur iblis. Tidak jauh dari daratan Aokigahara, di tengah hutan ada gundukan tanah setinggi gunung. Ada beberapa gua di sana, yang mana itu adalah akses jalan untuk menuju pusat nadi semesta. Semuanya dipadati oleh sosok hitam dengan aura iblis yang kuat. Di sanalah pusat Nadi Semesta berada. Sudah sejak lama kawasan ini telah disinggahi oleh makhluk iblis. Mereka tidak bisa masuk karena ada penghalang yang mencegah mereka bisa masuk. Tapi para iblis itu mampu menyerap energi pelindungnya karena penghalang tersebut diciptakan dari energi nadi semesta itu sendiri. Saat ini penghalang itu mulai melemah. Jelas Itsuki. Ya, aku tahu itu. Maka dari itu aku mengajak Tori. Maaf merepotkanmu, Tori. Bisakah kau memancing para iblis itu? Aku dan Itsuki akan masuk. Pinta Jaka. Baiklah, serahkan padaku, Jaka. Tori langsung lenyap dan tiba di antara para iblis itu berkumpul. Siapa itu? Hei, siapa kau? Musuh! Ada musuh! Bunuh dia! Setelah melakukan 2 kali serangan, Tori mundur dan menjauh dari lokasi gua. Para iblis yang tidak terima mulai berhamburan mengejar Tori. Itsuki, sekarang saatnya. Baik, Jaka Dono. Mereka berdua mendekati gua yang nampak sepi itu. Pengacau lainnya.
ucap beberapa iblis yang masih ada di sekitaran gua. Tetap di belakangku, Itsuki. Dalam sekejap, para iblis yang ada di sana langsung lenyap terbakar. Sepertinya tidak ada lagi iblis di sekitar sini. Ayo segera masuk, Itsuki. Baik, Jagadono. Itsuki, kau akhirnya datang. Siapa manusia yang bersamamu itu? Miyaku, kau baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Manusia ini adalah master semesta. Itsuki, aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Untuk apa kau bawa manusia itu kemari? Tunggulah, Miyaku. Manusia ini mungkin bisa menolong kita. Ucap Itsuki dalam percakapan pikiran dengan nadi semesta. Apa masih dalam gua ini, Itsuki? Seharusnya tidak, Jagadono. Kita sudah melewati penghalang. Aku rasa sebentar lagi. Sementara itu, Tori yang memancing para iblis itu pergi dari gua, mulai memperlambat gerakannya, sehingga para iblis yang mengejar mulai mendekat. Tori kemudian berhenti. Hahaha, mau lari kemana kau? Ini adalah aroma manusia. Dia adalah manusia. Hah? Bagaimana manusia sepertinya ada di sini? Peduli amat. Tangkap manusia itu. Leluhur pasti menyukainya. Ucap beberapa kawanan iblis. Tori mengangkat tinggi-tinggi tombak naga emasnya. Petir emas langsung bersautan dan menyambar semua iblis yang ada di sekitarnya. Hanya dalam sekejap, para iblis itu langsung hangus terbakar, tidak menyisakan satu iblis pun. Sepertinya mereka iblis yang sama seperti yang ada di Xinjiang. Tingkatan mereka setidaknya berada di Jenderal Iblis. Sebanyak ini Jenderal Iblis hanya melakukan pekerjaan menambang energi. Sepertinya pemimpin mereka benar-benar leluhur iblis. Untung saja leluhur iblis bisa ditangani oleh Jaka. Bahkan mereka tidak tahu jika leluhur iblis mereka sudah mati. Batin Tori. Tori kemudian pergi dari lokasi menuju ke arah gua nadi semesta. Baru beberapa langkah Tori berjalan. Aura iblis yang sangat kuat menusuk punggung Tori, dan refleks Tori langsung berbalik dan mengarahkan seluruh energi spiritualnya. Sekujur tubuh Tori mengeluarkan sisik emas. Tanduk di dahinya muncul, dan ini adalah kondisi di mana Tori benar-benar dalam keadaan yang serius. Manusia, ini aku mengerti. Kenapa Zalan bisa mati? Dengan kemampuanmu itu, tidak heran Zalan yang sedang dalam kondisi lemah bisa dikalahkan dengan mudah. Ucap sosok tersebut. Siapa kau? Tanya Tori. Aku adalah iblis. Jadi, kau tidak punya nama? Namaku Kadel. Akulah leluhur iblis dari Pangeran Iblis Langit. Tanpa diduga-duga, di alam Sakura ternyata ada dua leluhur iblis. Mampukah Tori melawannya? Sepertinya situasi akan semakin tambah rumit. Terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ditunggu kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah, berbaur tangis jiwa, samurai tanpa suara, di bawah langit luka, pedang terhunus, jiwa terbakar, harapan pun sirna, hancur hati di medan perang, melawan iblis dan
terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti, langit kelam terselimuti. Iblis tertawa, menerkam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu persatu, dalam cengkeraman maut mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekiga hara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di bawah bintang-bintang yang mati. Hanya kilatan pedang yang tersisa dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Sekiga hara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun